Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, berbicara tentang vaksin, Selamat Pagi Indonesia memiliki segmen khusus untuk mensosialisasikan vaksinasi, yaitu segmen Tanya Vaksin. Nah, di sini Anda bisa bertanya apapun tentang vaksin. Telah terhubung juga dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 BPOM, Dr. Lucia Rizka Andalusia. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Iya, Dr. Rizka, apa kabar? Sehat, Dok? Baik, alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, kita juga mengajak pemirsa semua untuk turut bertanya ke Dr. Rizka apapun tentang vaksinasi, mungkin kekhawatiran Anda semua atau mungkin masih bingung nih, vaksin itu seperti apa sih kerjanya atau efek-efeknya seperti apa? Langsung saja kita mengundang pemirsa untuk telepon di 021 583 99 100. Nah, langsung saja kita mau tanya nih ke Dr. Rizka. Sebenarnya sekarang vaksinasi sudah mulai dokter dilakukan, terutama untuk mereka tenaga kesehatan ini dahulukan. Tetapi bisa diberikan gambaran sedikit, seperti apa sih sebenarnya cara kerja vaksin itu sendiri untuk membentuk kekebalan di tubuh manusia? Ya, baik. Vaksin itu adalah suatu antigen atau benda asing ya, yang berasal dari virus yang dimatikan ataupun bagian dari virus yang dikelola atau diolah sedemikian rupa, diproduksi sehingga dia sudah aman dan dimasukkan dalam tubuh kita yang namanya antigen, dan dia akan membentuk antibodi, merangsang tubuh kita untuk membentuk antibodi. Antibodi ini kalau dalam bahasa awamnya adalah kekebalan ya. Jadi nanti manakala ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita, maka virus tersebut akan diserang oleh antibodi tersebut. Nah, itulah cara kerja vaksin tersebut ya. Jadi vaksin itu adalah suatu kekebalan yang suatu benda atau suatu senyawa biologi yang dimasukkan ke dalam tubuh kita yang merangsang kekebalan tubuh kita. Oke. Kita Untuk vaksinasi ya, yang merangsang kekebalan. Oh iya, Dr. Rizka. Nah, untuk vaksinasi COVID-19 ini kan untuk 2 kali injeksi. Sebenarnya seberapa cepat sih pembentukan antibodi dalam 2 kali injeksi ini? Apakah di injeksi pertama sudah mulai terbentukkah atau nanti terbentuk memang setelah injeksi kedua, dokter? Nah, ini penting sekali ya, pertanyaan yang bagus ya. Antibodi yang terbentuk dalam tubuh kita itu bertahap, nggak bisa sekaligus terbentuk ya. Setelah injeksi yang pertama diberikan akan terbentuk antibodi, kemudian setelah injeksi yang kedua, dan puncaknya adalah 14 hari setelah injeksi yang kedua itu terbentuk antibodi yang sangat tinggi. Jadi bagi para penerima vaksin untuk tetap waspada manakala baru menerima vaksin yang pertama, untuk terus hati-hati menerapkan protokol kesehatan, karena antibodi yang terbentuk dalam tubuh kita belum cukup untuk melindungi kita dari paparan virus yang akan menginfeksi tubuh kita. Jadi antibodi terbentuk setelah suntikan yang kedua, 14 hari setelah suntikan yang kedua itu menunjukkan peningkatan yang tertinggi. Jadi harus mengikuti 2 kali suntikan, dan dalam menunggu suntikan yang kedua protokol kesehatan harus kita tegakkan dengan ketat ya. Juga nanti setelah menerima vaksin juga kita tetap harus menegakkan protokol kesehatan ya. Iya, berarti tetap harus disiplin ya, Dr. Rizka, tidak boleh lengah waktu sudah divaksin. Nah, Dr. Rizka, ini kan untuk sebagai salah satu syarat, bukan salah satu sih, banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang dinyatakan bisa menerima vaksinasi COVID-19. Sebenarnya apa sih, Dr. Rizka, yang mendasari persyaratan-persyaratan tersebut, terutama dari, let's say, contoh paling dasar adalah jangka umurnya, sekarang 18 sampai 59 tahun. Oke, ini penting sekali juga ini ya, bagi masyarakat yang akan menerima vaksin untuk mengenali apakah persyaratan-persyaratan yang harus diterapkan sebelum menerima vaksin. Yang pertama sekali adalah setiap penerima vaksin harus dalam kondisi sehat. Kondisi sehat itu ya nggak ada demam, nggak ada sakit, nggak ada batuk pilek yang parah. Kemudian juga kalau menderita hipertensi tidak sedang dalam tensinya yang tinggi ya, atau tidak ada penyakit parah lainnya. Itu nomor 1 harus dalam kondisi sehat ya. Karena apa? Karena kita menjaga keamanan pemberian vaksin. Bagaimanapun juga vaksin ini adalah benda asing yang dimasukkan dalam tubuh kita yang merangsang tubuh kita membentuk antibodi. Kalau tubuh kita dalam kondisi sakit, tentunya ini juga akan berbahaya, mengakibatkan hal yang berbahaya. Kemudian tadi terkait dengan usia 18 sampai 59 tahun. Nah, ini adalah persyaratan yang kemarin kita berikan berdasarkan hasil uji klinik yang telah dilakukan
pada kelompok orang berusia 18 sampai 59 tahun. Tetapi seperti kita ketahui bahwa dalam pemberian emergency use authorization ini uji klinik terus berlangsung, ya, masih terus berjalan. Nah, dalam uji klinik yang berkembang ini, kita juga mempunyai kelompok subjek atau sukarelawan yang berasal dari usia lansia di atas 60 tahun. Nah, saat ini Badan POM sedang mengevaluasi hasil-hasil uji klinik untuk usia lansia tersebut. Diharapkan nanti kita dapat segera memberikan persetujuan untuk usia lansia tersebut kalau sudah kita lihat datanya aman. Ya, mudah-mudahan dalam beberapa waktu lagi kita bisa memberikan persetujuan tersebut. Oke, sampai waktu itu datang, Dr. Rizka, ini bagaimana untuk tetap menjamin mereka para lansia yang notabene mereka yang paling rentan kelompoknya terhadap COVID-19 ini untuk tetap aman di masa pandemi seperti ini? Ya, tentunya pertama-tama menegakkan protokol kesehatan, ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya, pola hidup yang sehat. Terus yang berikutnya adalah bagi orang-orang yang layak untuk divaksin, partisipasi untuk ikut divaksinasi sebanyak-banyaknya itu akan membantu untuk orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan vaksin, apakah itu karena kesehatannya, ataukah karena sebab yang lain sehingga dia tidak layak untuk divaksin. Karena dengan kita menerima vaksin, kita bukan hanya melindungi diri kita sendiri kalau kita sudah kebal, tapi kita juga melindungi orang-orang sekitar kita. Karena kita tidak menjadi orang yang berisiko untuk menularkan virus. Jadi pertama tentunya orang yang belum layak untuk mendapatkan vaksin, tegakkan protokol kesehatan, ya. Kemudian orang-orang di sekitarnya yang layak untuk menerima vaksin, lindungi orang yang tidak dapat menerima vaksin tersebut dengan Anda ikut berpartisipasi untuk divaksin. Oke, nah Dr. Rizka, untuk mendengar kata kebal terhadap COVID-19, sebenarnya seberapa kebal sih seseorang jika mereka sudah divaksinasi secara lengkap, ya, secara 2 kali injeksi, mereka sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19, apakah ini merupakan silver bullet untuk mereka tidak akan terkena COVID-19? Oh tidak, ya, karena setiap vaksin apapun vaksin yang ada, ya, sekarang ada vaksin COVID-19 sudah beberapa, ya, yang sudah diberikan persetujuan baik di Indonesia maupun di beberapa negara yang lain, ya. Tidak ada satupun vaksin yang 100% dapat melindungi kita, ya. Perlu diingat, seberapapun tinggi efikasinya vaksin tersebut, sampai saat ini tidak ada yang 100% dapat melindungi diri kita. Oleh karena itu, penegakan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Tetapi paling tidak dengan divaksinasi, dengan menerapkan vaksinasi, kita akan dapat menurunkan angka kejadian infeksi pada masyarakat, ya, terhadap COVID-19 ini. Kita akan mengurangi kejadian infeksi, kita akan menurunkan angka kesakitan dan tentunya akan menurunkan angka kematian. Kalau kita tidak melaksanakan vaksinasi, ya terus aja meningkat, ya, angka kejadian penyakitnya dan tentunya juga diimbangi dengan angka kejadian kematian dan sebagainya. Ya, jadi program vaksinasi ini untuk menurunkan angka kejadian. Oke, berarti memang ini hanya sebagai salah satu metode, tetapi bukan jalan satu-satunya keluar dari masalah ini, ya dokter. Masih tetap harus disiplin protokol kesehatan dan juga langkah-langkah lainnya. Harus tetap waspada. Nah, Dokter Rizka, kita masih banyak sekali pertanyaan tentang vaksinasi dan kita juga masih mengajak pemirsa semua untuk bergabung bertanya apapun seputar vaksinasi COVID-19 bersama Dokter Rizka. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih bersama Dr. Rizka dan kita masih mengajak pemirsa semua untuk bertanya langsung tentang vaksinasi COVID-19 bersama Dr. Rizka di 0215839900. Langsung saja kita sudah ada penelpon pertama. Ini Dr. Rizka, langsung saja kita sapa, ada Pak Calvin di Manado, Sulut. Silakan Pak Calvin, selamat pagi. Selamat pagi Pak Calvin. Selamat pagi. Ya, Pak Calvin, silakan pertanyaannya yang ingin disampaikan ke Dokter Rizka. Ini dok, saya mau tanya, saya kan pernah dioperasi. Saya pernah dioperasi batu ginjal. Ya, silakan. Pernah operasi batu ginjal? Batu ginjal. Iya Pak Calvin. Apa itu bisa divaksin atau enggak? Boleh dijawab, Mbak Sarah? Oh iya, oke. Berarti itu pertanyaannya. Pak Calvin.
Ya, silakan Dr. Rizka untuk memberikan jawabannya. Terima kasih Pak Calvin atas pertanyaannya. Bagaimana Dr. Rizka? Sudah pernah operasi Terima batu ginjal? kasih Pak Calvin pertanyaannya. Yang tidak boleh mendapatkan vaksinasi adalah orang-orang yang dalam kondisi sakit berat, ya Pak. Kemudian juga orang yang mempunyai riwayat alergi terhadap vaksin. Jadi kalau memang pernah dulu divaksin kemudian mengalami alergi, ini sebaiknya tidak mendapatkan vaksin. Kemudian orang-orang dengan penyakit imunodefisiensi yang berat. Nah, tetapi untuk kondisi Bapak yang tadi Bapak mengatakan di operasi batu ginjal selama Bapak sehat dan kondisi tubuh Bapak baik, boleh-boleh saja divaksin. Bapak tapi tetap sampaikan kepada petugas kesehatan yang tempat Bapak mendapatkan vaksin riwayat dari penyakit Bapak. Tetapi selama Bapak dalam kondisi sehat, terkontrol semua, apakah itu tekanan darah, apakah itu gula darah atau kondisi yang lain, Bapak boleh saja divaksin. Oke, Dokter Rizka. Nah, berbicara tentang kondisi kesehatan seseorang. Ini saya juga penasaran, Dokter. Mungkin di Indonesia banyak sekali yang sedikit abai nih untuk mengetahui kondisi kesehatannya mereka. Oke, jika mereka memiliki medical record yang lengkap. Tapi bagaimana jika nanti vaksinasi sudah bertujukan untuk masyarakat secara umum dan nanti ada masyarakat atau warga yang tidak mempunyai ini. Mereka riwayat testing kesehatan mereka, screening sendiri pribadi mereka nggak tahu kondisi kesehatan apa yang ada dalam tubuh mereka. Bagaimana untuk menjamin keamanannya, dokter? Dalam program vaksinasi ada proses assessment, screening, ya. Ada 4 meja yang harus dilalui oleh setiap orang yang akan divaksinasi, ya. Di mana salah satunya adalah proses screening. Screening itu adalah untuk melihat kondisi kesehatannya. Nanti dokter akan menanyakan kondisi dan riwayat-riwayat penyakit kita dan itu akan dicatat oleh dokter dan ditentukan, dan juga akan ada pengukuran tekanan darah ya pada saat screening itu dan pemeriksaan dari dokter. Jadi di situ akan terlihat apakah orang ini layak atau tidak. Nanti dokter yang menerima itu yang akan menentukan boleh atau tidak orang itu divaksin. Tapi kalau kita tidak mengetahui riwayat sama sekali, kita merasa sehat, datang saja ke fasilitas pelayanan kesehatan tempat vaksinasi kalau manakala nanti sudah waktunya divaksin, karena nanti akan diputuskan oleh dokter yang akan memberi vaksin tersebut. Oke, dokter. Nah, untuk berbicara dengan kondisi kesehatan juga mungkin bisa diluruskan pemahaman tentang adanya poin bagi mereka yang sudah pernah terpapar COVID-19 ini tidak masuk dalam persyaratan yang berhak menerima vaksin. Nah, apabila nih dokter, kita nggak tahu di luar sana dengan angka yang begitu tinggi dan kondisi gejala yang bermacam-macam, misalkan pernah ada dokter yang terpapar COVID-19 tetapi mereka tidak menyadari kondisi tersebut, apakah mereka masih aman, dokter, untuk menerima vaksin? Karena kan ini merupakan persyaratan mereka yang pernah terpapar itu tidak berhak menerima vaksin. Kenapa orang yang pernah terpapar itu bukan tidak berhak ya, tapi ditunda untuk menerima vaksin? Karena pada prinsipnya orang yang telah terpapar infeksi itu sudah memiliki kekebalan, sudah memiliki antibodi, manakala dia sembuh dari sakitnya. Oleh karena itu kita tunda, kita prioritaskan bagi mereka-mereka yang masih membutuhkan, yang sangat membutuhkan untuk membentuk kekebalan atau herd immunity di dalam masyarakat. Kita ingat bahwa tujuan kita memberikan vaksinasi ini bukan hanya untuk kekebalan diri kita sendiri, tapi juga untuk membentuk herd immunity. Tetapi manakala kita tidak tahu bahwa kita pernah OTG dan kita sekarang sudah tidak merasa gejala apa-apa, itu dibolehkan saja kita mendapatkan vaksin dan itu cukup aman karena di dalam uji klinik yang dilakukan di beberapa negara juga mengikutkan peserta-peserta atau responden atau sukarelawan uji klinik yang OTG, yang positif COVID tapi OTG untuk ikut dan dinyatakan aman. Begitu. Berarti bukan dilarang tapi hanya ditunda ya, Dokter Rizka. Oke, selanjutnya kita ada penelpon berikutnya. Ini ada Ibu Leli di Jakarta. Selamat pagi, Ibu Leli. Pagi. Ya, pagi Bu Leli. Silakan Bu Leli pertanyaannya untuk Dokter Rizka. Pagi Dokter Rizka, saya mau menanyakan, kapan anak-anak bisa divaksin ya dok? Kemudian vaksin apa yang aman untuk anak-anak? Usia balita sampai remaja.
karena anak saya usianya itu. Terus kemudian yang terakhir, apakah sudah ada info vaksin corporate sesuai term dan kondisinya itu seperti apa? Itu aja dok. Terima kasih dok. Baik, terima kasih Bu Leli pertanyaannya. Oh, Bu Leli, pertanyaan terakhir. Halo? Yang pertanyaan yang nomor 2 tadi apa? Kedua aman. tadi vaksin apa yang aman untuk anak-anak sesuai dengan usianya dari balita sampai remaja lah gitu. Apakah sudah ada atau belum gitu? Ketiga itu adalah terms and conditions-nya ya. Oke, langsung saja kita tanya ke Dr. Rizka. Dr. Rizka, silakan untuk pertanyaan pertama, kapan anak-anak bisa divaksin? Sampai saat ini untuk vaksin COVID-19 ini belum ada vaksin yang disetujui untuk anak-anak, apalagi untuk balita ya. Karena kalau kita mau melakukan suatu uji klinik, suatu penelitian, apapun ya pada obat maupun pada vaksin, itu kita harus memastikan dulu pada usia dewasa dia aman. Baru kita boleh melakukan uji klinik pada usia lansia dan usia anak-anak ya di bawah 18 tahun, terutama khususnya balita. Nah saat ini sedang ada beberapa vaksin yang sedang dalam uji klinik untuk usia anak-anak dan balita. Tapi hasilnya belum ada dan belum ada yang disetujui. Ya, oleh karena itu seperti yang tadi kami sampaikan di awal, kalau kita sebagai orang yang layak untuk divaksin dari sisi usia, dari sisi kesehatan, lakukan vaksinasi karena bukan hanya melindungi diri kita juga akan melindungi orang di sekitar kita yang tidak mungkin atau tidak layak untuk divaksin, diantaranya adalah anak-anak. Jadi ibu sebagai orang yang layak divaksin, nanti manakala nanti sudah waktunya untuk sudah mendapatkan kesempatan vaksin, ibu harus cepat-cepat vaksin ya. Karena ibu bisa melindungi putra-putri ibu. Baik, oke Bu Rizka. Ini kita ada penelpon berikutnya. Ini ada Pak Dimas di Jakarta. Langsung saja kita akan sapa. Selamat pagi Pak Dimas. Iya pagi. Ya, Pak Dimas. Saya mau nanya dong, ada 2 pertanyaan boleh? Boleh, silakan Pak Dimas, pertanyaannya apa saja? Oke, pertanyaan pertama, saya kan punya orang tua usianya udah di atas 60 tahun. Itu boleh nggak sih divaksin? Terus kalau misalnya nggak boleh, kenapa alasannya ya gitu? Karena kan itu kan sebenarnya kan kelompok-kelompok yang paling rentan sekali ketika terpapar COVID. Yang kedua pertanyaannya adalah seseorang yang punya masalah dengan imun, seperti misalnya HIV atau autoimun, ini boleh divaksin nggak ya? Kalau autoimun, apakah semua yang kena autoimun atau hanya autoimun tertentu aja? Itu aja sih paling pertanyaannya. Oke, Ya, terima kasih Pak Dimas. Ya silakan Dr. Rizka. Pak Dimas, terima kasih pertanyaannya. Ya tadi pertanyaan untuk usia 60, tadi sudah kami jelaskan ya bahwa kita sebentar lagi ya kita sedang mengevaluasi hasil uji klinik untuk orang-orang yang lansia di atas 60 tahun. Mudah-mudahan kita akan dapat segera memperoleh hasil evaluasi ini dan kita segera menyampaikan persetujuan untuk vaksin dengan usia lansia. Kenapa kok dia tidak boleh dulu? Karena kita menjaga keamanannya, Pak. Karena kalau kita tidak yakin pasti hasil uji kliniknya bahwa vaksin tersebut aman untuk lansia, tentunya kita harus menunda dulu. Karena seperti kita ketahui, orang-orang dengan usia lansia itu faktor imunitasnya sudah berbeda ya, berbeda dengan kita yang usia dewasa ya, dewasa yang dalam hal ini 18 sampai 59 tahun. Oleh karena itu kita memprioritaskan yang sebagai subjek uji kliniknya adalah orang yang dewasa, yaitu 18 sampai 59 tahun, tapi kita sudah juga segera mengejar agar yang usia 60 tahun ke atas ini juga segera dapat divaksin, terutama untuk keamanan, Pak. Kemudian tadi Bapak menanyakan untuk HIV dan autoimun ya, bagus sekali Pak. Untuk HIV dan autoimun kita mempunyai kriteria, jadi dia tidak dilarang, tapi dia harus diperhatikan dengan ketat atau dalam bentuk warning dari Badan POM bahwa orang-orang dengan penyakit autoimun dan HIV harus konsultasi ke dokter. Manakala penyakitnya tersebut terkontrol dengan baik, artinya kalau HIV CD4-nya juga sudah tinggi, dokter akan menentukan dia boleh divaksin atau tidak. Tapi bukan dilarang ya Pak, hanya menjadi perhatian bagi dokter.
silahkan berkonsultasi dengan dokter pribadi ataupun dokter yang ada di sarana pelayanan kesehatan tempat nanti akan dilakukan vaksinasi, apakah orang tersebut layak atau tidak. Jadi tidak dilarang, tapi menjadi perhatian penting. Oke, menjadi perhatian penting dan paling penting adalah konsultasikan ke dokter pribadi sebelum nanti menerima vaksin. Nah, Dr. Rizka, singkat saja nih, apa yang Dr. Rizka bisa sampaikan mungkin untuk masyarakat yang mungkin masih memiliki ketakutan untuk mendapatkan vaksinasi? Ya, penting sekali nih saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya, kepada masyarakat ya, bahwa Badan POM sebagai regulator pengawasan obat dan makanan di Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap vaksin-vaksin yang akan digunakan untuk program vaksinasi COVID-19 ini. Kebetulan sekarang baru 1 CoronaVac, nanti mungkin akan beberapa saat lagi ada vaksin-vaksin baru yang masuk. Apa maknanya kalau Badan POM sudah memberikan persetujuan? Ketika Badan POM sudah memberikan persetujuan penggunaan, artinya Badan POM telah mengevaluasi bahwa vaksin tersebut sudah aman digunakan, berkhasiat dan bermutu. Karena Badan POM melakukan serangkaian kajian, serangkaian evaluasi. Jadi kepada masyarakat untuk jangan takut karena Badan POM melakukan pengawasan baik sebelum vaksin itu diedarkan maupun setelah nanti vaksin itu digunakan. Badan POM terus mengawasi mutunya yang diharapkan nanti juga akan melindungi masyarakat dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena vaksinasi. Demikian. Amin. Oke, Dr. Rizka, berarti jangan takut ya para masyarakat karena akan terus selalu diawasi keamanannya oleh Badan POM RI. Terima kasih Dr. Rizka sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.